pelajaran yang pertama, beberapa prinsip dari nubuatan. Sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang Kristen menafsirkan nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab? Karena kalau misalnya kita menafsirkan dengan atau mengartikan dengan sembarangan, tentu saja kita akan memiliki pemahaman yang salah. Ketika kita baca nubuatan Alkitab dan kita mencoba menafsirkannya dari mungkin kitab-kitab agama lain, atau mungkin dari kata-kata orang lain, atau mungkin dari pemikiran kita sendiri, itu jangan. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Dan bila mana Alkitab tidak punya kunci jawaban terhadap nubuatannya, antara memang kitanya aja yang belum ketemu, atau memang tidak ada jawabannya. Jadi nggak apa-apa juga, jangan kita merasa, wah kalau saya orang Kristen yang baik dan benar, pasti ada jawabannya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang saat ini masuk di dalam triwulan yang baru, pelajaran yang baru, yaitu triwulan yang kedua tahun 2025. Kita saat ini bersama dengan pendeta dan sahabat-sahabat yang ada di studio. Terima kasih untuk kehadirannya, karena kita akan berdiskusi bersama. Dan tentunya kami senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, minta kesediaan dari pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ada dari Adam Talani Ladani. Puji Tuhan, keterangan Sekolah Sabat yang sangat jelas bagi kita. Salam sehat, amin. Amin. Berikutnya dari Brilianto Brioan Boni. Amin, shalom dari Gereja SDA Panaitan, Kota Marudu, Sabah, Malaysia. Salam juga. Yang berikutnya dari akun RND VIN. Ya. Terima kasih Pendeta Syanipar, penjelasan sungguh sangat menguatkan saya yang sedang lemah dan mempertanyakan banyak hal dalam hidup. Semoga kita semua tetap kuat seperti Ayub yang kuat menghadapi segala penderitaan. Amin. Terima kasih. Bang Glenn. Yang pertama dari Roselyn Sungah. Amin. Tuhan memberkati kita semua yang mendengar penjelasan Sekolah Sabat ini. Selanjutnya datang dari Darto Sumpeno. Amin. Terima kasih, pelajaran penting untuk kita saat ini. Lalu ada lagi dari Jauh Kim Guntanas. Tuhan memberkati khususnya moderator yang banyak membantu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya Pendeta Jurgen. Baik, terima kasih. Di sini ada akunnya SDA Masangkong Kudat. Disampaikan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya ada Jelim Tonsuri. Dia sampaikan, thank you dengan penjelasan Sekolah Sabat yang sangat membantu. Dari PMC Tamparuli, Sabah. Dan ini ada akun yang namanya GMZ. Dia sampaikan, amin, terima kasih. Penjelasan Sekolah Sabat yang begitu baik. Tuhan memberkati. Amin, puji Amin. Tuhan. Terima kasih teman-teman semua untuk komentar dan kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sabat ini dapat membantu pemirsa sekalian di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Kami rindu untuk mendengarkan lebih banyak lagi kesaksian dari teman-teman, dari pemirsa semua, baik melalui kolom komentar YouTube channel ataupun juga jika Anda menonton melalui televisi, bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk membuka baik pertanyaan ataupun pokok-pokok doa, permohonan doa yang ingin disampaikan. Sahabat doa kami siap untuk melayani saudara. Dan di tangan saya kembali ada buku Sekolah Sabat yang kami berikan secara cuma-cuma kepada seluruh pemirsa yang rindu untuk belajar bersama dengan kami. Namun
mungkin aksesnya sulit kepada buku ini, silahkan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya rindu untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat, dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing dengan cuma-cuma untuk wilayah Indonesia, masih untuk wilayah Indonesia saat ini ya. Jangan ragu-ragu, langsung saja hubungi call center kami. Pelajaran kita sepanjang triwulan yang baru ini akan membahas mengenai simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab. Wah, mungkin kalau sekilas dengar dari judulnya terasanya seperti berat sekali, tapi kita memiliki narasumber-narasumber yang luar biasa, ada pendeta-pendeta juga yang akan membantu kita untuk lebih mengerti. Pelajaran yang pertama, beberapa prinsip dari nubuatan. Sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang Kristen menafsirkan nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab? Karena kalau misalnya kita menafsirkan dengan atau mengartikan dengan sembarangan, tentu saja kita akan memiliki pemahaman yang salah. Dan kita akan melihat masa depan atau segala sesuatu dengan cara pandang yang keliru. Tetap bersama kami di Diskusi Sekolah Sabat. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia: Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran pertama dengan judul beberapa prinsip dari nubuatan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengawali diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mohon agar hikmat kebijaksanaan surgawi boleh menjadi bagian kami. Sementara kami akan mempelajari nubuatan, gambaran, kiasan yang ada di dalam Alkitab ini. Biarlah kami boleh dapat mengartikannya sebagaimana Roh Kudus akan memimpin kami. Dan semua pemirsa maupun kami yang ada di tempat ini boleh dapat berdiskusi dengan baik. Boleh melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pelajaran pada kuartal ini, pada pekan ini. Ini menjadi harapan kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Karena kita ini masih di pelajaran pertama ya, artinya satu set pelajaran yang baru mengenai nubuatan. Kita punya 2 pendeta hadir di studio saat ini. Mungkin boleh berikan secara gambaran umum ya, atau gambaran singkat sepanjang triwulan ini apa yang akan kita pelajari, Pendeta Jurgen. Baik, terima kasih Kak Yola. Dan sesuai dengan judulnya, pelajaran kita ini akan mempelajari tentang simbol, gambaran, kiasan dari cara mempelajari nubuatan Alkitab. Jadi mungkin apa itu nubuatan? Ya kita semua tahu itu adalah sesuatu peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Dan itu bukan berasal dari siapa-siapa, tapi itu berasal daripada Tuhan.
Nah, dan di saat Tuhan menyampaikan nubuatan, ada simbol-simbol, ada ini seperti buku ini, di depannya ada simbol-simbol yang akan dipelajari bersama. Dan lebih spesifik lagi, pelajaran kita ini akan terambil lebih banyak di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Wahyu. Di sana ada nubuatan-nubuatan yang sudah dijelaskan nanti di sana, dan sangat seru. Mungkin ini akan menjadi satu hal yang baru untuk kita, atau atau mungkin ini sudah pernah kita dengarkan. Tapi salah satu hal yang kita bisa sampaikan di sini adalah di saat kita mau belajar akan nubuatan ini, mari kita kosongkan dulu semua ya, Kak Yolan ya. Kita kosongkan dulu, kita buat pembelajaran kita masih kertas putih. Nah, biar kita bisa isi pelajaran-pelajaran yang baru. Karena kan kita baru tiba dalam pelajaran yang baru, kita kosongkan semua dulu, kita pelajari bersama. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Atau ini sesuatu yang baru? Nah, kita akan tahu bersama. Oke, terima kasih Pendeta. Kalau nggak salah ini ada beberapa, mungkin tahun lalu ya, kita sudah pernah membahas juga nubuatan ya, Daniel dan Wahyu. Tapi mungkin pasti ada lah ya beberapa atau hal-hal yang berbeda yang akan kita pelajari. Mungkin bagaimana menginterpretasikan nubuatan ini. Kalau dari Pendeta Wilson gimana? Ya, kalau di dalam pelajaran kita ini kan judulnya adalah simbol, gambaran, kiasan. Sebenarnya ada satu lagi kata yang ada di bahasa Inggris ya, allusio. Allusion. Bukan alusiau ya. Jadi alusi itu apa artinya? Alusi adalah sesuatu yang sepertinya kita mau merujuk kepada sesuatu hal, tapi kita cuma nyebut apakah namanya doang atau apakah kejadiannya tanpa benar-benar menjelaskan keseluruhannya. Tapi ketika alusi itu disebut, apakah itu nama, apakah kejadian, ataukah satu frase atau peristiwa yang terasosiasikan dengan ini, ketika disebut, orang harusnya udah nangkep, oh ini berbicara mengenai hal ini. Nah, ketika kita bicara mengenai nubuatan, dan ini yang akan dilakukan oleh kita sepanjang satu kuartal ini, sebenarnya kita mempelajari hal-hal yang seperti ini. Karena di Alkitab itu ada banyak sekali alusi-alusi, kiasan-kiasan, nubuatan-nubuatan yang kalau kita tidak paham apa yang menjadi rujukannya ya, kita hanya akan fokus kepada ininya sendiri. Misalkan kita melihat gambar, Alkitab mengatakan ada binatang beruang yang keluar dari laut. Wah, beruang apa ya? Kalau setahu saya negara yang terasosiasi dengan beruang ini beruang Rusia nih. Wah, mereka dekat laut pula. Wah, ini jangan-jangan Rusia akan melakukan sesuatu. Seperti itu. Karena kita melihat simbol, tapi kita nggak tahu ini mengalusikan kepada apa. Apakah itu ataukah hal yang lain. Dan ketika bicara mengenai nubuatan, inilah hal-hal yang akan kita lihat. Nah, metode-metode apa, interpretasi seperti apa, supaya kita tidak lengah. Dan seperti yang tadi Pendeta Julian katakan, mungkin ada banyak hal-hal yang harus kita unlearn atau hal yang kita hapus. Karena kita sudah tercemar dengan mungkin hal-hal yang sekuler modern gitu. Dan kita lupa bahwa penulis Alkitab tidak hidup di zaman sekarang. Sehingga ketika mereka mengatakan sesuatu, belum tentu sama dengan sekarang ini, gambarannya apa gitu. Mungkin kira-kira seperti itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, pelajaran di Sabat petang, kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristen banyak yang berbeda pendapat mengenai banyak hal. Bukan hanya tentang nubuatan, tentang banyak hal juga di dalam Alkitab, doktrin mungkin salah satunya. Tetapi mostly tentang nubuatan. Bahkan sampai memberi kesan bahwa nubuatan Alkitab atau mempelajari nubuatan Alkitab itu membuang-buang waktu. Apakah seperti itu? Pelajaran kita mengatakan tidak demikian. Karena selama 18 abad pertama sejarah Kristen, kebanyakan orang Kristen merasa sangat nyaman dengan nubuatan Alkitabiah dan ada tingkat kesepakatan yang besar tentang pekabaran-pekabaran kunci dari nubuatan-nubuatan tersebut. Artinya di awal-awal atau gereja mula-mula sampai 18 abad pertama itu masih ada satu kesepakatan yang sama. Tetapi setelah itu mungkin seperti yang kita alami saat ini. Apakah kesepakatan itu masih berlaku mungkin sampai saat ini, dan
atau sudah sangat berbeda sekali, dan apa yang menyebabkan itu berbeda, Bang Glenn? Ya, ini interpretasi itu sama satu cerita. Ada beberapa orang buta datang ke gajah. Iya. Satu pegang ekor gajah lalu bilang, oh gajah itu seperti tali. Satu pegang kakinya, oh gajah itu seperti pohon, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya adalah cara baca sebenarnya. Karena kita seperti tadi Pendeta Wilson katakan, kadang kita sudah punya konsep di dalam pikiran kita. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita bawa konsep pikiran kita ini ke dalam Alkitab, dan itu yang akhirnya membuat sekarang ini banyak penafsiran karena orang sudah punya konsepnya masing-masing. Yeah. Satu tribuan ini, dan saya pikir juga di minggu ini kita belajar sesuatu yang penting, yaitu bahwa biarlah Alkitab mengajar menginterpretasikan dirinya. Betul. Dan saya percaya kalau kita semua sama-sama menggunakan prinsip ini kita akan menemukan common ground. Karena pasti tetap ada perbedaan, tapi menjadi minor perbedaannya. Dan secara saya pikir semua gereja-gereja percaya bahwa nubuatan-nubuatan ini bicara tentang sesuatu yang pada umumnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau mereka nubuatan, oh ini tanda-tanda Yesus segera datang. Secara umum itulah gambaran pemahaman gereja-gereja yang ada pada saat ini. Oke. Pendeta? Baik, terima kasih. Kalau saya mau lihat dari sudut pandang di saat berbicara orang-orang Kristen mula-mula dan sampai sekarang, apakah mau ada perpecahan atau gimana? Sebenarnya kita cari tahu dulu maksud Tuhan apa, mau Tuhan apa. Di saat dia berikan nubuatan ini maunya apa. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 disampaikan, inilah maunya Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, artinya Tuhan Allah kita mau di saat kita menafsirkan ini nubuatan, dia mau kita itu ya seia sepikir sama apa yang jadi mau supaya terbuka apa yang mau disampaikan oleh Tuhan. Tapi pada nyatanya dewasa ini sudah disampaikan tadi, di saat mau menafsirkan Alkitab, di saat mau menafsirkan nubuatan, udah pakai pikiran sendiri, sudah sering kapasikan cocokologi, yang penting cocok buat saya ya pakai aja itu. Tapi satu hal yang penting, di saat mau membuka Alkitab ini, mau membaca akan nubuatan yang sudah ditulis di sini, satu hal yang sangat paling penting kita tidak boleh lupa ialah mintalah tuntunan Roh Kudus. Ya, karena di saat nabi-nabi sebelum kita menulis akan ini, mereka pun bukan menulis pakai pengertian sendiri, tapi itu semua ada tuntunan Roh Kudus. Nah, di saat pun kita mau membacanya, kita mau melihatnya, bagaimana caranya ya, jangan pakai sendiri, pakai tuntunan Roh Kudus seperti yang digunakan oleh nabi-nabi kita sebelumnya. Oke. Mungkin kalau dari saya, kenapa kayaknya dulu adem-adem aja, terus kenapa sekarang tiba-tiba wah macam-macam. Kita perlu tahu juga dinamika dalam sejarah gereja, yang termasuk juga di dalamnya dinamika sejarah dunia secara keseluruhan dan gereja secara khusus. Dalam arti begini, ada beberapa hal yang terjadi menuju abad ke-18. Yang paling panjang mungkin adalah yang kita sebut sebagai abad ke-8. Ya kan, kalau ini bicara baik itu di sekuler, ada abad ke-8 di mana sepertinya kok pengetahuan itu tidak berkembang. Itu kalau di dalam sekuler gitu kan, semuanya ya kayaknya gitu-gitu aja. Kita kayaknya 1000 tahun kok nggak ada penemuan baru gitu ya. Terus kalau dari sisi dunia Kristennya adalah tidak adanya kebebasan akses terhadap Alkitab. Ya kan? Jadi Alkitab itu kan belum diterjemahkan ke berbagai bahasa, hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin saja, dan tidak ada tidak ada negara, bahkan setelah Kekaisaran Roma itu runtuh tahun sekitar 600 Masehi sampai seterusnya, tidak ada negara yang pakai bahasa Latin sebagai bahasa utamanya. Jadi ini bahasa mati gitu loh, istilahnya bahasa yang hanya dimengerti oleh segelintir orang, sehingga tidak bisa dimengerti. Lalu kemudian mulai di abad ke-15, 16, 17 ini masuk di dalam abad Renaissance gitu kan. Ada segala karya seni mulai berkembang, lalu punya pengetahuan. Lah ini orang yang mungkin paling terkenal adalah Leonardo da Vinci gitu kan, ya pelukis tapi juga adalah penemu. Jadi ada banyak yang berkembang, tapi ada satu yang membuat ini paling berkembang.
yaitu adalah penemuan mesin print Gutenberg, ya kan? Mesin cetak, ya, mesin cetak. Jadi kalau dulu harus ditulis ribet gitu kan, udah bahasanya susah, mengkopinya susah, tapi dengan adanya Gutenberg, mengkopi itu gampang, relatif lebih gampang lah. Ya kalau dibandingin sekarang udah nggak kebayang. Itu dulu tetap susah kan, tetap harus taruh. Kalau dulu, kalau tanpa mesin itu kan harus ditulis lama sekali. Tapi kalau ada mesin cetak, tinggal bikin satu cetakannya, dikasih tinta, jadi kayak mesin fotokopi lah, gitu kan. Nah itu yang membuat, dan apa buku yang pertama kali langsung dicetak banyak-banyak? Adalah Alkitab. Dan pada saat itu, ya mungkin sudah ada terjemahan-terjemahannya, tidak lagi dalam bahasa Latin, ya. Sehingga orang jadi mulai membaca. Kalau dulu seperti semuanya adem ayem, karena tidak ada yang baca, tidak ada yang paham. Sekarang begitu itu dilepaskan, wah ini kan sebagai sesuatu yang apa ya, kayak hangat sekali, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan filosofi, penuh dengan apa segala macam, sehingga orang mulai bisa mengutarakan apa yang dia pikirkan mengenai hal ini, dan itu mulailah terjadi. Makanya ada ada reformasi, lalu reformasi Protestan ya, lalu kemudian itu mirip-mirip dengan Enlightened period gitu kan, di mana science dan humanity mulai beranjak, lalu kemudian itu akhirnya juga jadi revolusi industri tahun 1800-an di Eropa, dan itu membuat orang jadi bisa bertukar informasi. Jadi mulai ada yang namanya cross pollinasi. Kalau yang tadinya ya, kalau saya cuma ngomong sama pendeta Jurgen kan ya, hari ini ngomong ini, besok ngomong ini, ya itu aja, terus itu aja, terus tapi begitu, tiba-tiba saya bisa pergi ke pulau lain, ke kota lain, ke tempat lain dengan ditemukannya mesin uap, kereta uap, lah apa segala macam. Wah, jadi itu benar-benar suatu hal yang membuat dunia ini semakin kecil, orang-orang semakin dekat, hubungan semakin banyak, sehingga ya ide-ide ini muncul. Dan itu juga terjadi di dalam bagaimana orang memahami Alkitab. Dan yang paling dalam tanda kutip sulit untuk dipahami di Alkitab kan kalau cuma Alkitab mengajarkan Allah itu kasih, semua mengerti. Alkitab mengajarkan ya berbuat baik, jangan membunuh, apa segala, semua mengerti. Alkitab mengajarkan keselamatan di dalam Yesus, semua mengerti. Tetapi ketika berbicara mengenai masa depan, nubuatan, ya ini tadi alusi, kiasan, simbol, apa ini? Semua itu datang dengan pemikirannya masing-masing. Sehingga ada banyak lah ya, dan cara memahami nubuatan juga macam-macam. Ada yang kita bilang yang pertama adalah historical. Jadi semua ini secara kronologis ini terjadi, dan mungkin di depan terjadi. Jadi masa lalu ada, sekarang sementara mungkin ada yang digenapi, dan di masa depan ada. Ada yang namanya preterisme. Kalau preterisme, semua itu di masa lalu. Semua itu di masa lalu. Semua dari kejadian sampai wahyu, kalau ada nubuatan itu sudah terjadi. Mungkin yang belum adalah kedatangan Yesus aja, cuma itu aja. Atau ada yang namanya futurism, bahwa itu nanti, semua itu nanti di depan. Atau ada juga yang lain simbolis atau idealisme. Jadi ya ini sebenarnya ide-ide ini yang penting konsepnya kita tahu, apakah ini secara harfiah, kemungkinan pasti enggak. Jadi ada 4 hal itu. Dan kembali dari 4 hal ini, manakah yang mendapatkan dasar Alkitab? Nah, semua juga dengan ini dasar Alkitab ini begini, menurut saya ini begini, menurut saya ini begini. Akhirnya ya udah, tinggal kita, ya kalau dibilang adu mungkin agak terlalu keras, tapi paling nggak bisa kita pilah lah. Ya, Alkitab sendiri mengatakan apa ya, pelajarilah semua itu, lalu ambillah yang, peganglah yang baik gitu kan. Nah, kita juga perlu seperti itu, dan makanya kita butuh hikmat. Nah, kira-kira seperti itu. Amin. Terima kasih pendeta. Ini kayak lagi kuliah sejarah ya. Puji Tuhan untuk informasi-informasi yang membuka pikiran kita juga, mengetahui kenapa latar belakang dari hal-hal ini terjadi. Dan kita belum lama dari pelajaran sebelumnya mengenai kasih dan keadilan Allah, dan saya ingat sekali ada part bagian di mana judulnya ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Bahkan tentang Tuhan pun dikatakan masalahnya bukan Tuhan tidak memiliki kosakata untuk berkomunikasi dengan kita, tapi masalahnya adalah kita tidak memiliki kosakata atau kapasitas intelektual untuk memahami Dia sepenuhnya. Sekarang untuk memahami Tuhan itu kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Apakah memahami nubuatan itu kita dapat, atau sebenarnya Tuhan itu ingin bahwa nubuatan-nubuatan dalam Alkitab dan tentang masa depan itu Tuhan ingin umatnya paham? Pendeta Jurgen. Jadi pertanyaannya di mana kita mau tahu bahwa Allah itu ingin
ingin apa yang disampaikan kita paham gitu ya. Iya. Satu hal yang kita boleh juga tahu bahwa terkadang apa yang diinginkan Tuhan, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti juga. Apa maksudnya Tuhan ini? Apa maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita bertanya juga begitu. Nah, sehingga dengan terkadang pelajaran tentang nubuatan, kita pun bertanya, oh Tuhan, apa maksudnya ini? Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan menyatakan bahwa wah apa? Nah, tapi mari kita buka Alkitab kita dan baca yang menyatakan bahwa Allah ingin bahwa kita mengetahui apa yang Dia sampaikan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15 disampaikan di sana. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa hari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi maksudnya di sini ialah memang benar. Secara harafiah Allah itu memang jauh kelihatan dari kita. Memang kita nggak akan mengerti apa yang dimaksudkannya. Bahkan sebelum saya jelaskan ayat yang tadi, firman Tuhan juga dalam Yesaya 55 ayat 9 disampaikan seperti tinggi langit dan bumi, dia katakan demikian juga tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganmu. Seakan-akan juga memang menyatakan bahwa wah, so hard to mengerti tentang Tuhan kita ini. Tetapi dengan ayat yang sudah dibacakan tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, Allah walaupun dia jauh, tapi dia mau agar kita dapat mengerti. Dia mau agar kita mengerti apa yang dimaksudkannya. Lebih spesifik di sini, di bagian yang terakhir disampaikan tadi. Allah mau kita mengerti agar dapat menuntun kepada keselamatan oleh iman. Keselamatan oleh iman lebih spesifik dia juga sampaikan di dalam Kristus Yesus. Jadi bisa disampaikan bahwa nubuatan yang kita pelajari ini menuntun kita kepada keselamatan yang sudah disiapkan oleh kita melalui Yesus Kristus. Allah memang jauh, memang kelihatannya mustahil kita ini manusia yang berdosa ini untuk mengerti apa yang maksud Tuhan, tapi Dia mau kita mengerti. Dia mau kita mengerti maksudnya, dan Dia mau kita mengerti sebenarnya rencananya, nubuatannya ini buat kita mengerti akan lebih dekat lagi kita dengan keselamatan melalui Yesus Kristus. Thank you, Pendeta. Kita lihat di Perjanjian Lama, dalam Amos 3:7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi ini sesuatu akan terjadi. Jadi dikasih kepada nabi untuk menubuatkan peristiwa itu. Itulah cerita Yesaya, Yeremia, masih banyak cerita-cerita lain bahwa yang masa depan itu Tuhan kasih tahu. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa Tuhan mau kita memahami nubuatan. Nah itu di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru kita lihat peristiwa ketika Yesus memberikan amaran dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi Yesus juga kasih tahu, Daniel ada kasih nubuatan loh. Nanti kalau peristiwa itu terjadi, hati-hati, pelajari nubuatan supaya kamu tahu peristiwa itu. Jadi dari dua ayat ini kita tahu bahwa di Perjanjian Lama Tuhan ingin umat-umatnya memahami tentang nubuatan, dan Yesus sendiri di Perjanjian Baru juga ingin umat-umatnya memahami nubuatan. Kenapa? Salah satu nubuatan yang paling indah Yesus berikan adalah Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Ya, jadi seperti Pendeta Jurgen tadi katakan, ya supaya kita punya pengharapan bahwa ya ini terjadi tetapi God is in control. Itu yang paling penting. Bahwa keselamatan Tuhan berikan, bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan macam-macam, tetapi di balik semuanya bahwa segala sesuatu Allah masih mengendalikan, dan kita yang hidup ini bisa merasa damai sementara kita menghadapi kebahagiaan dan tantangan di dunia ini. Oke. Neta ada tambahan? Ya, mungkin yang paling jelas adalah bahwa selain Allah mau supaya kita tahu, tapi kita juga jangan lupa bahwa Allah mau pengetahuannya itu melalui Dia. Karena kalau enggak, tidak akan dibuat menjelimet, dalam tanda kutip ya. Akan langsung kita, oke, akan ada terjadi ini pada hari ini dan kamu akan begini.
akan seperti itu, dan banyak hal seperti itu ya, ketika mungkin nabi-nabi terutama di zaman raja-raja Israel lah, oh nanti kamu akan begini, kamu begini, itu benar-benar jelas, benar-benar ya itulah mereka sebagai nabi karena bernubuat hal yang akan terjadi. Tapi ada juga yang seperti mimpi-mimpinya tukang roti dan jujur minum di zaman Yusuf, mimpinya Raja Nebukadnezar di zaman Daniel gitu kan, yang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi tidak langsung secara gamblang eksplisit dijelaskan itu apa. Artinya apa? Allah mau menggunakan orang-orang yang memang Allah berikan kunci penerjemahan. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Mungkin salah satunya adalah supaya orang tahu bahwa ada. Ini kalau di dalam Daniel kan ada Allah yang menyikapkan rahasia, gitu kan? Nah itulah. Jadi itu juga. Jadi kan Allah juga mengatakan salah satu yang membedakan antara dia dengan yang lain adalah akulah Allah yang menyatakan hal-hal yang dahulu dari hal-hal yang kemudian dari dahulu kala. Pokoknya berapa kali kalau kita baca di dalam Yesaya 44, 45, 46, 47, ayat-ayat mengatakan mengapa Allah ini berbeda. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia berkuasa, walaupun dia seperti itu. Tapi karena Allah itu bernubuat, mengetahui hal-hal yang di masa depan. Dan bukan cuma mengetahui, mengatakan kepada umatnya. Dan orang perlu datang kepada Allah, kepada nabi-nabinya supaya tahu apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak Allah, apa sih yang akan terjadi masa depan, ya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta Wilson. Pembahasannya semakin menarik, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Daniel 12 ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa sebenarnya maksud Tuhan untuk disuruh menyembunyikan dan memeteraikan kitab Daniel? Oke, jadi seperti kita telah baca tadi bahwa Tuhan sebenarnya ingin tahu. Ingin kita tahu kan, tapi ini kok ditahan gitu kan? Jadi pemahaman ditahan ini bukan berarti tidak akan diketahui, karena di sini jelas dikatakan nanti akan diketahui. Jadi kita mencoba beberapa alasan mengapa Tuhan untuk meminta kitab itu dimeterai. Ada beberapa alternatif jawaban. Yang pertama adalah karena waktunya belum tiba, sehingga orang tidak salah interpretasi. Karena itu belum terjadi. Kemudian yang kedua, sama seperti di kitab Wahyu, ada banyak simbol-simbol di kitab Wahyu. Kenapa dibuat simbol-simbol? Itu sebenarnya untuk melindungi kitab itu, karena Yohanes sedang menunjuk kepada pemerintahan pada saat itu. Jadi kalau ditulis secara langsung, itu langsung, dia kan di penjara kan, itu langsung masuk ke api semua, nggak bisa keluar kan, ada sensor. Nah, di kitab Daniel ini juga ada banyak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan orang-orang yang zamannya akan dilewati. Jadi untuk melindungi pekabar firman Tuhan, sehingga akhirnya kita di akhir zaman katakan, oh itu confirm apa yang dikatakan Daniel, maka Tuhan katakan simpan dulu, nanti akan tiba waktunya untuk kita memahaminya dengan jelas. Oke. Pendeta Wilson. Jadi ketika kita bicara soal ini, memang susah juga, dan kita harus berhati-hati ketika kita mengatakan kenapa ini belum ada penafsirannya pada zaman itu. Karena kan ada hal-hal yang seperti tadi saya bilang, kisah-kisah nubuatan yang selalu langsung ditafsirkan, pada zaman itu juga langsung ada penafsirannya. Dan ini mungkin salah satu cara paling bisa kita menjawabnya adalah karena memang ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang di zaman itu. Berbeda dengan apa sih tujuan nubuatan? Nubuatan ini adalah bagi orang-orang supaya bisa menantikan sesuatu, ya kan? Nah, mungkin nubuatan yang kalau gitu orang bisa bilang, oh kalau gitu salah satu nubuatan yang lama yang orang nanti-nantikan walaupun masih lama adalah nubuatan kedatangan Mesias yang pertama kali. Itu sudah dinubuatkan sejak hari Minggu, bukan Minggu ya, mungkin sejak bulan-bulan pertama Kejadian 3 pasal 15 itu kan ada proto evangelion ya kan, nubuatan pertama mengenai keturunan daripada wanita. Oh, itu kok ada udah dari awal, tapi sampai nggak tahu tahun berapa, 4.000 tahun sesudahnya baru digenapi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah paling tidak di dalam kitab Daniel sudah dibilang kapan bisa ini dibuka. Kan sudah dibilang dibuka adalah pada saat akhir zaman. Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu dan melihat landasan Alkitabnya itu kapan itu akhir zaman ini. Ya kan pada saat itu memang belum. Tapi kalau kita baca di dalam Daniel 8, lalu kemudian Daniel
7 dan 9 secara bersama-sama, bisa terlihat kapan ini time of the end, waktu akhir ini. Nah, waktu akhir ini adalah sekitaran akhir daripada nubuatan 2300 tahun, dan nubuatan yang di pelajaran kita nubuatan 1260. Jadi itu menunjukkan bahwa memang pada waktu Daniel adalah belum. Dan ketika sudah mendekati kapan itu akan di-fulfill, akan digenapi, baru orang-orang bertambah-tambah pengetahuannya. Kayak contohnya, mungkin salah satu perbandingannya adalah ketika Yesus datang pertama kali, ya kan, di Bethlehem di tahun 4 sebelum Masehi, gitu kan. Apakah orang tahu bahwa kira-kira ini sekarang waktunya? Tahu. Jangan tahu bahwa kira-kira sekarang ini, karena ketika orang Majus itu datang kepada Raja Herodes, tanya, kalian datang untuk mengurapi raja siapa? Oh, kami dibilang akan datang lahirnya di Bethlehem sekarang ini. Jadi bukannya mereka nggak tahu. Jadi nubuatan itu ketika mulai sudah dekat dengan waktu fulfillment-nya, waktu pengenapannya, orang itu akan mulai dibukakan. Jadi sebenarnya ketika pengetahuan akan bertambah-tambah mengenai nubuatan ini, itu sudah pernah terjadi ketika di kedatangan Yesus yang pertama. Nah, sekarang ketika kita melihat kepada dengan pasal 12, pasal 4, nanti pasal 11, 12, dan 13 mengenai ada lagi nubuatan tentang 1335 hari, 1260, 1290, 2300, sebenarnya kok banyak yang mungkin pada saat itu terjadi. Di Daniel ini kan dituliskan tahun 600 sebelum Masehi, jadi kurang lebih sekitar 2600 tahun yang lalu. Itu nggak ada artinya buat orang-orang pada zaman itu karena masih jauh sekali, gitu. Tapi mendekati saat-saat itu akan terbuka, ya adalah yang namanya pergerakan seperti ini, seperti yang di dalam kita dibahas ini, pergerakan Millerites movement, ya, pergerakan Miller yang membaca Alkitab lalu melihat Daniel 8 ayat 14, wah lihat ini 2300 petang dan pagi, dan bait suci akan dipulihkan. Lalu kemudian berpikir, apa ini bait suci, apa ini dipulihkan, mulai menginterpretasi, lalu kemudian dibukakan kapan ini awal mulanya. Oh, dimulainya ada nubuatan pada 90 hari, lalu kemudian dipotong pada 90 harinya, lalu dilihat sejarahnya, baru oh ya, ini akan terjadi beberapa tahun lagi. Nah, barulah di situ ada sebuah pergerakan, dan perlu pada di situ orang akan kalau berlari ke sana kemari, ya, atau running to and fro kalau bahasa Inggrisnya, kan. Itulah yang akan terjadi. Wah, ini sepertinya heboh apa segala. Dan itu adalah akhir zaman. Gitu. Jadi mungkin itu kira-kira cara kita memahaminya. Kenapa pada saat itu kok dibilang disuruh meteraikan? Gitu. Oke. Dan berbeda dengan kitab Wahyu, ya, yang dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 10, jangan memeteraikan karena memang sudah waktunya, gitu ya. Kalau di Daniel mungkin masih jauh waktunya, dan disebutkan memang dimeteraikan sampai pada akhir zaman, dan berarti kita bisa berpikir bahwa akhir zaman itu bukan nanti yang ke depan, tapi ternyata kita sudah berada di akhir zaman ini. Dari mulai pergerakan William Miller itu kita sudah mulai berada di akhir zaman, karena itu dibukakan pengetahuan yang tentang kitab Daniel itu dibukakan kepada banyak orang, kepada William Miller, dan kita tahu ceritanya, ya, dalam pelajaran yang kita sudah pelajari di beberapa pelajaran sebelumnya mengenai Daniel dan Wahyu. Oke, kalau gitu sekarang mungkin langkah-langkah secara praktikal. Apa yang kita bisa lakukan untuk mempelajari secara spesifik nubuatan dalam Alkitab? Artinya kita bisa belajar, kita bisa tahu, dan kita bisa mendapatkan interpretasi yang benar. Gimana, Bang Glenn? Yang menginspirasi nabi-nabi menulis Alkitab adalah Tuhan. Jadi ketika kita menginspirasi, kita harus tanya sama Tuhan. Sekarang istilahnya minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Jadi berdoa itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian kedua adalah bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu
inline ya, satu cerita nih. Jadi Ada benang merahnya. ada benang merahnya. Terima kasih pendeta. Ada benang merahnya. Jadi ketika kita menginterpretasikan nubuatan, nggak boleh nih tiba-tiba melenceng sendiri, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tema besar di Alkitab. Pasti nubuatan itu sesuai dengan tema besar di Alkitab. Lalu yang ketiga, menurut saya paling penting adalah konteks. Saya beri contoh. Jadi tahun 70-an keluarga kami pindah ke Pontianak. Jadi saya bermain sama teman-teman saya. Tiba-tiba anak-anak teman sebaya saya bilang, budak. Saya panik. Bukannya budak udah nggak boleh lagi. Bukannya udah nggak ada budak lagi. Tapi ternyata bahasa Pontianak adalah bahasa Melayu. Budak itu artinya anak kecil. Ya, karena konteks saya datang bukan dari Pontianak. Ketika ngomong budak, otak saya langsung, ini kok sesuatu yang terjadi gitu kan. Jadi ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus memahami konteks Alkitab ini. Siapa yang menulis, kenapa ditulis, pada zaman apa situasinya, supaya kita jangan seperti cerita tadi, tiba-tiba orang lagi ngomong anak kecil, saya berpikir, kok udah nggak ada perbudakan lagi, kok masih ada perbudakan. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini secara garis besar bagaimana kita memahami nubuatan. Agak ini ya, tahun 70 gitu ya. Tahun umur saya ya. Pendeta Jurgen ada tambahan? Oke, baik. Kalau mau tambahan sedikit, terima kasih. Kalau kita pelajari juga, secara kita mau belajar Alkitab dengan nubuatan ini, bisa dikatakan ini sebagai suatu puzzle yang besar. Puzzle yang besar, kalau puzzle yang kecil ya bisa ya kecil-kecil ya. Nah, jadi artinya kenapa puzzle yang besar? Artinya bukan hanya sekedar di satu ini saja. Contoh kita baca 2 Timotius 3, ayat 2, cuman di situ aja. Tapi kalau misalnya berbicara tentang puzzle yang besar, artinya kita lihat lagi, ambil dari kutip dari ayat yang lain lagi. Kutip dari ayat yang lain. Dibuat puzzle sehingga dia menjadi satu puzzle yang lengkap. Utuh. Nah, dan salah satunya juga bagaimana caranya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Glenn bahwa kita harus lihat konteksnya. Konteksnya agar bisa kita ketahui. Dan hal yang lain juga yang dapat kita lakukan di saat kita membaca Alkitab dan kita boleh mengerti ialah kita sesuaikan topik, ya kan? Jangan cuma memang puzzle, tapi jangan sampai topiknya berbeda. Nah, jadi sesuaikan topiknya, samakan topiknya. Selanjutnya, di saat puzzle-nya itu sudah kita lihat, pelajari sesama. Ini kepala, ini tangan, ini kaki. Pelajari baik-baik baru taruh puzzle-nya dengan satu persatu. Nah, di saat sudah ada semuanya. Nah, tentunya sama seperti nabi-nabi sebelumnya sudah sampaikan tadi, kita minta tuntunan Roh Kudus. Agar misalnya kan pasal untuk suatu tubuh nih, ada kepalanya, ini kepalanya di sini. Tangannya, biar kita bisa tahu semua. Jadi saat kita belajar Alkitab, di sini ternyata, supaya dapat mempelajari firman dengan baik. Yang mau diingatkan sekali lagi, jangan pernah interpretasikan Alkitab berdasarkan pengertian sendiri. Sudah ada caranya, dan gunakan itu lebih spesifik lagi. Minta tuntunan Roh Kudus agar tidak salah. Apa yang Tuhan mau dengan kita mau nantinya berbeda. Oke. Demikian. Terima kasih pendeta. Dan ini penting sekali ya untuk melihat ayat-ayat Alkitab ini sesuai dengan konteks. Karena ada banyak penjelasan ayat-ayat Alkitab yang tidak sesuai konteks. Dan bagaimana nih caranya pendeta supaya kita tahu konteks yang tepat dari ayat tersebut? Kalau untuk supaya kita tahu konteks yang tepat dari ayat tersebut adalah ya kita harus familiar dengan Alkitab gitu loh. Karena kan kalau tadi dibilang pelajaran kita pada kuartal ini kan mengenai simbol gambaran kiasan. Biasanya simbol-simbol gambaran kiasan ini bukanlah pertama kali ditulis ketika nubuatan itu disampaikan. Ya. Kan ketika berbicara mengenai wanita. Wahyu 13 atau Wahyu 12 gitu kan ya, ada wanita, ada naga. Lalu kemudian ada wanita yang berdiri di atas bumi. Wanita ini tidak pertama kali disebutkan di Wahyu 13, bahkan sebagai simbolisme. Sebelum-sebelumnya ada, dan bahkan di perjanjian lama itu ada. Ketika berbicara mengenai binatang, ketika berbicara mengenai tanduk, ketika berbicara mengenai laut, ketika berbicara mengenai darat, ketika berbicara mengenai semua hal ini, tidaklah pertama kali muncul ketika nubuatan itu disampaikan. Ini kalau ya dalam hal yang berbicara mengenai simbologi ya, simbolisme ya. Kita harus membiarkan Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri tanpa memasukkan
apa ya yang populer di zaman kita. Karena apa yang populer di zaman kita mungkin berbeda dengan apa yang dipahami oleh ketika zaman itu ya, seperti tadi ilustrasi dari Bang Glenn yang seperti itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian memahami konteks kan. Lalu kemudian yang kedua adalah kita perlu tahu bahwa sama seperti kita memahami perumpamaan. Nah, ini kan agak mirip kan, perumpamaan dengan nubuatan. Agak mirip bahwa ini tidak berbicara mengenai apa yang harfiahnya, ya, bisa berbicara mengenai hal yang lain. Tetapi yang kita perlu ketahui dan perlu kita pahami adalah bahwa hal yang lain ini juga adalah sesuatu hal yang konkret, bukan hal yang juga mengawang-awang. Jangan kayak perumpamannya agak bukan mengawang, perumpamannya agak abstrak, lalu agak simbolisme, terus interpretasinya juga abstrak dan simbolis. Enggak, interpretasinya juga ada sesuatu yang konkret. Ini, pelajarannya ini. Ya kan, hal kerajaan surga adalah seperti lalang dan gandum. Apa? Ada hal yang konkret menjadi sebuah pemahaman bahwa ya udah, Allah tidak memberikan hal yang buruk, Allah memberikan hal yang baik. Kita akan tahu hasilnya di akhir zaman. Tapi tidak bisa dibawa terlalu jauh, sama seperti perumpamaan terlalu jauh kan. Ya. Oh, artinya kalau dia lalang, ya memang dari Awalnya lalang. dia terlalang, lalu kemudian dia punya sebagai lalang, dan akhirnya menjadi lalang. Ya udah, kalau saya memang lalang, ya saya lalang itu. Udahlah, habislah. Jadi hati-hati juga ya. Tidak bisa perumpamaan itu dibawa terlalu jauh. Ada hal konkret yang, oh ini loh maknanya. Nah, begitu juga dengan nubuatan. Karena kalau tidak, itu bisa keluar daripada konteksnya. Dan mungkin kalau hal-hal yang praktikal seperti itu. Kalau hal yang spiritual ya tentunya tadi seperti pendeta juga yang sudah bilang bahwa ini adalah hal-hal rohani. Ya. Hal-hal rohani hanya bisa dipahami oleh yang rohani. Lalu kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 bahwa ini bukanlah orang-orang berbicara atas nama Allah, bukan atas pengertiannya sendiri. Ya, itu juga kita juga harus hati-hati. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa menjaga kita. Lalu ada dikatakan bahwa ya kita harus kembali kepada hukum dan nabi-nabi. Kalau penerjemahannya, kalau pengertiannya tidak berbicara sesuai dengan yang lalu, nah berarti ada yang salah dengan interpretasi kita. Jadi bagaimana menggunakan Alkitab ini sebagai ciphernya, sebagai kata kunci sandinya gitu loh, yang bisa menginterpretasi simbolisme nubuatan-nubuatan ini, seperti itu. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya, tapi ini jadi punya pertanyaan lanjutan yang lebih menarik ya, bagaimana kita dapat mengetahui bahasa Alkitab mana yang simbolik dan yang harafiah. Jangan kemana-mana, jawabannya setelah yang satu ini. Salah satu masalah utama yang para pelajar nubuatan perlu hadapi adalah bagaimana menentukan apakah bahasa Alkitab harus dipahami secara harfiah atau kiasan. Gimana Bang Glenn? Yang pertama adalah kita lihat ini ditulis di buku apa. Oke. Karena kalau dia di buku sejarah, buku Taurat, kemungkinan besar itu literal. Saya tidak katakan semuanya literal, tapi kemungkinan besar literal. Lalu kalau kita pergi ke Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, ini kan cerita tentang bahasa-bahasa simbol, bahasa puisi. Kemungkinan besar akan banyak simbol-simbol di tempat situ. Lalu kalau kita lihat buku Daniel, buku Wahyu, sudah kita tahu itu buku Daniel. Kemudian kalau kita lihat Yesus dan murid-murid ini, kadang-kadang Yesus pakai simbol, kadang-kadang Yesus pakai kata-kata yang literal. Jadi cara pertama adalah lihat ini tulisan ini ada di buku apa, ya kan? Lalu berikutnya adalah konteks. Ya, Kembali ke konteks. Di ayat ini ngomong apa sih? Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya, sehingga kita paham, kita tidak keluar daripada konteksnya. Dan kita juga bandingkan satu ayat sama ayat lain. Lalu berikutnya adalah kita mulai baca gitu. Misalnya kalau di buku Wahyu 12 ayat 1, seorang perempuan berselubungkan matahari. Kan siapa wanita itu kalau bukan ini? Ya. Yang tidak ada wanita yang seperti itu. Jadi ini kemungkinan besar adalah simbol. Jadi dari kata-katanya, dari ada keyword di dalam konteks itu, kita bisa tahu ini simbolik atau tidak. Baik, terima kasih Bang Glenn. Saya sependapat dengan Bang Glenn. Jadi di saat kita mau lihat itu kiasan atau harafiah, kita tentunya
tidak secara merta-merta satu-satu kitab aja yang kita lihat, tapi sudah sampaikan tadi secara keseluruhan Alkitab kita lihat semuanya. Mungkin sudah dijelaskan di bagian awal juga tadi sudah disampaikan oleh pendeta Senipar, disampaikan bagaimana di saat kita membaca satu kitab mau menjelaskan tentang yang biasa saja, tapi kalau kita tidak dapat mengerti dengan baik, nah ini ada contoh misalnya mau menandakan simbol. Nah, kalau kita salah mengerti, mau mengatakan simbol tentang beruang yang tadi disampaikan, beruang keluar dari air, dan itu disampaikan, oh kalau beruang ya itu dari Rusia. Nah, kok habis itu disampaikan, oh itu beruang, mungkin negara yang lain juga. Nah itu, tapi kalau tanpa kita ketahui itu kiasan atau harfiah, itu bahaya. Nah, sampaikan bahwa maka dari itu di saat membuka sekali lagi Alkitab ini harus lihat secara keseluruhan. Dan sudah dijelaskan tadi ya, kalau akan di kitab-kitab ada bagian-bagiannya. Kita dapat mengetahui apa yang lebih spesifik akan kita pelajari. Dan tentunya dengan mengetahui hal itu, kita dapat melihat yang lebih baik lagi dalam pembelajaran Alkitab. Oke, tadi seperti yang pendeta Wilson sudah katakan bahwa kadang-kadang simbol-simbol ini muncul nggak baru pertama di situ ya. Artinya Alkitab menjelaskan sendiri arti dari simbol-simbol itu. Pelajaran hari Kamis mengatakan misalnya kita dapat melihat bahwa tanduk dapat melambangkan kekuatan politik atau bangsa. Jadi simbol tanduk yang ada di Daniel, yang ada di Wahyu, itu dijelaskan oleh Alkitab sendiri gitu. Pedang bisa melambangkan firman Tuhan. Dan ya, seorang wanita bisa melambangkan gereja. Di sini kita dapat melihat dengan jelas Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Pendeta Wilson bisa kasih tambahan lagi mengenai simbol dan harfiah ini? Mungkin satu yang paling jelas dan paling eksplisit adalah kalau penulisnya atau yang melihatnya sendiri mengatakan bahwa itu adalah tanda. Aku melihat tanda besar di langit. Nah, itu sudah pasti simbolis. Karena kan dia secara sengaja inilah tanda. Atau Yohanes sering bilang di tulisannya, aku mendengar suara seperti. Nah, kan seperti. Berarti kan udah pasti bukan sesuatu yang itu, tapi seperti, karena nggak ada bahasa yang bisa dia sampaikan. Gitu. Nah, bahkan tapi masalahnya kalau bilang seperti, ada lagi dua cabangnya. Itu adalah sesuatu yang beneran, cuma Yohanes yang nggak bisa mengutarakannya karena dia nggak ada referensi, nggak ada kosakata, nggak ada pengertian, atau memang itu simbolis. Jadi apa ya? Ini nggak ada sesuatu yang wah kayaknya pasti benarnya kayak ini nih. Jadi itu semua itu harus kita lihat secara keseluruhan. Mungkin sedikit di sini, sedikit di sana. Ini peristiwa kita juga kan. Lalu yang ada. Tapi kalau dari semuanya itu ya tentunya kalau bukannya balik lagi kembali ke mengambang lagi ya, tapi memang kita harus akui bahwa perlu ada kerendahan hati untuk mengetahui bahwa saya tidak memahami ini. Kami membutuhkan hikmat, membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun penafsiran, pembelajaran ini. Dan seandainya kami tidak bisa memahaminya, bukan berarti bahwa tidak harus dibaca, tapi mungkin berarti bahwa ya memang belum ada aplikasinya yang jelas. Jangan kita mendahului, karena itu juga bisa berbahaya dan mengatakan, oh pasti bisa menginterpretasi, enggak juga, ya kan? Yang jelas ada yang bisa, yaitu ya seperti tadi yang dibilang Daniel kan, ada Allah yang bisa menyikapkan, dan itu yang mungkin kita pegang. Tapi kalau kembali kepada mana yang kiasan, mana yang harfiah, mana yang simbolis, mana yang di masa gini, di masa depan, itu ya tadi kan sudah disebutkan. Lihat konteksnya. Ini berbicara dia ini sementara lagi sadar nggak waktu dia lihat ini? Apakah dia lagi mimpi? Apakah dia lagi berdoa? Apakah dia lagi seperti Petrus kan lagi berdoa? Terus apakah ini sesuatu yang bersifat penglihatan, benar-benar penglihatan, atau apakah ini sesuatu yang bersifat experience gitu? Artinya ya dia benar-benar dibawa kemana, atau pikirannya aja yang dibawa. Itu juga banyak hal yang bisa kita lihat kalau kita jeli melihat depannya dan belakangnya. Jadi ketika dia akan masuk ke dalam
nubuatan ini, kita lihat depannya. Dia ini lagi ngapain pada saat ininya dimulai. Nah, itu juga bisa memberikan kepada kita konteks yang jelas. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut lagi pendeta, kalau gitu gimana caranya agar kita terhindar dari penafsiran-penafsiran yang salah? Oke. Cara untuk terhindar dari penafsiran-penafsiran yang salah adalah kita perlu berpegang bahwa Alkitab ini adalah sebuah tulisan yang ada benang merahnya, yang ada harmoninya gitu. Ini haruslah sesuatu yang sesuai. Jangan sesuatu yang tiba-tiba bertabrakan, yang tiba-tiba berbeda dengan tafsiran sebelumnya. Nah, tapi tafsiran sebelumnya ini juga harus kuat. Iya. Jangan tafsiran sebelumnya juga berdasarkan sesuatu yang salah. Jadi seringkali yang terjadi adalah kita melihat Alkitab sendiri ketika nabi yang ini menulis lalu nabi lain menafsirkan apa tafsirannya. Kalau udah kayak gitu dan itu tercatat di Alkitab, biasanya itu adalah sesuatu hal yang cukup kuat lah. Contohnya Alkitab menubuatkan, bukan menubuatkan lah, melambangkan pengorbanan. Lalu kemudian ada catatannya yang langsung menjelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kalau itu sudah jelas. Jadi setiap kali kita berbicara mulai ada anak domba yang tersembelih, dan ini ada di Wahyu pasal 5 mungkin. Anak domba yang tersembelih sejak dunia dijadikan. Ini pasti berbicara mengenai siapa? Yesus. Wah, udah pasti Yesus. Dari mana kita tahu? Karena ada simbologi mengenai anak domba, korban, lalu kemudian ada nabi yang tercatat di Alkitab yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Udah pasti nggak salah. Okay. Jadi perlu juga ada kayak gitu-gitunya. Dari mana kita tahu bahwa kita ini salah? Biasanya kita tahu kita ini salah kalau misalkan sudah tidak lagi berbicara mengenai Yesus, tapi berbicara mengenai hal-hal yang lain lah, hal-hal yang mungkin gaib, hal-hal yang temanya ini tidak pernah ada di Alkitab. Hal-hal yang subject matternya ini bukan berhubungan dengan keselamatan, atau hal-hal yang hanya sensasionalis, itu biasanya udah salah gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ketika kita belajar mengenai satu triwulan ini, kita akan belajar mengenai nubuatan ya. Tapi kita harus mengerti juga sebenarnya tujuannya nubuatan ini apa. Tujuannya Tuhan memberikan nubuatan, tujuannya Tuhan ingin kita mengerti nubuatan. Jadi sebenarnya tujuan nubuatan kita dan dampaknya dalam kehidupan Kristen atau keselamatan kita bahkan itu apa, Bang? Yesaya 46 ayat 9-10, Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan hal-hal yang akan datang sejak dahulu kala. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi tadi sudah disinggung bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa saya adalah Tuhan yang pegang kendali. Jadi nubuatan itu untuk mengkonfirm bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, bahwa Dia tahu apa yang terjadi dahulu, terjadi sekarang, dan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah Tuhan kasih itu untuk memberikan penghiburan. Tadi saya sudah singgung dalam Yohanes 14 ayat 1-2. Jadi Tuhan kasih itu memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan juga menolong kita untuk bertahan dalam iman gitu kan. Jadi contohnya di buku Wahyu, kepada jemaat yang kedua tiba-tiba hilang namanya itu kan, bukan yang ketiga yang kejam sekali, Tiatira yang semuanya sepertinya kelam itu. Tuhan kasih tahu itu kenapa? Tuhan bilang ini akan terjadi seperti ini. Jadi hati umatnya sudah dipersiapkan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik di buku Wahyu itu, bahwa Tuhan bilang, aku yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi kembali lagi bahwa God is in charge. Ini akan terjadi, segala macam akan terjadi, tapi I in charge. Ini ujungnya, so don't worry. Trust me. Itu yang maksud Tuhan memberikan nubuatan kepada kita. Oke. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat salah satu tujuannya, jadi tujuan Allah ini mau kita berbahagia, ya kan? Dengan adanya apa yang disampaikan ini, Dia mau kita berbahagia. Firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 1, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi di saat disampaikan tujuannya ini, seperti dijelaskan di awal-awal tadi, bahwa
Allah mau kita berbahagia sehingga tujuan untuk mempersiapkan kita dengan menerima akan keselamatan yang Dia sudah siapkan untuk kita. Mau ndak kita menerima kebahagiaan itu? Nah, kalau kita semua mengerti, kan nubuatan-nubuatan kita mengerti dengan baik, dan tujuan Yesus Kristus itu buat kita berbahagia. Nah, kenapa kita tidak ragu untuk mempelajari? Kita tidak belajar dengan baik. Kita tidak minta Tuhan Roh Kudus dengan baik. Nah, contohnya mungkin lebih spesifik lagi di saat membaca, ya, disampaikan tadi, jangan percaya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya bukan dari Tuhan. Bisa jadi kita tidak akan berbahagia dengan apa yang kita ketahui. Mungkin Neta. Ya, mungkin salah satu juga yang perlu kita ketahui adalah nubuatan. Allah memberikan nubuatan adalah untuk sebuah action plan. Harus ada sesuatu yang dilakukan ketika kita mengetahui nubuatan. Dan mungkin itu kalau nubuatannya panjang mungkin kita jadi agak susah. Tapi kan di Alkitab juga ada nubuatan-nubuatan pendek. Misalkan Allah mengatakan, aku akan menghancurkan kota ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti Lot, ya kita kabur dari kota ini, jangan diem-diem aja. sudah tahu tapi diam-diam. Iya, itu artinya kan sampai ditarik sama malaikat. Nah, itu berbeda lagi ceritanya. Cuma misalkan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu melihat ini terjadi, maka orang yang di atas atap rumah, yang di luar jangan lagi masuk ke kota, yang di atas langsung turun keluar, nggak usah masuk lagi ke kamar, ambil langsung lari. Berarti kan menunjukkan bahwa sesuatu menjadi sebuah peringatan supaya ketika hal-hal yang menuju kepada hal itu terjadi, orang itu udah tahu harus ngapain. Nah, makanya kembali kita perlu suatu penafsiran dan juga penerapan yang tepat terhadap nubuatan-nubuatan, apalagi kalau yang menyangkut akhir zaman, apalagi kalau yang menyangkut keselamatan, yang menyangkut apa sih peran Yesus, apa sih yang menjadi tugas misi daripada umat yang sisa di zaman akhir ini. Itu sesuatu yang memerlukan sebuah keputusan, tindakan. Ya, kalau nggak apa gunanya kita mengetahui hal-hal ini gitu. Dan itu masih berlaku bahkan sampai orang-orang Kristen zaman sekarang ya, Pendeta ya? Oh iya, dan yang sedihnya juga adalah banyak hal yang orang lakukan dalam antisipasi terhadap nubuatan, tapi dia sudah meninggal sebelum nubuatan itu terjadi. Ya, banyak di Alkitab juga banyak ceritanya kan. Oh, kamu akan menjadi bangsa yang besar lah, sampai dia mati anaknya baru ya mungkin sampai keturunan yang kedua lah kalau Abraham kan paling nggak udah lihat cucunya gitu kan, tapi belum melihat bangsa yang besar. Lalu kamu dijanjikan akan memiliki tanah ini kan, ya, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka belum memiliki, cuma muter-muter aja di situ, tapi belum menjadi penguasa tanah itu. Jadi tapi apakah mereka tidak melakukan, bertindak seolah-olah itu sudah terjadi atau seolah-olah itu akan terjadi? Kan nggak juga. Jadi kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Jangan nunggu, oh ya kalau udah selangkah lagi akan terjadi barulah saya akan melakukan hal ini. Nggak juga. Tapi kalau Tuhan sudah bilang begini, ya sepanjang perjalanan ya kita berlaku, berencana, bersikap seperti itu. Ya bukan seperti itu akan terjadi, karena ya kita imani pasti akan terjadi. Tapi walaupun misalkan belum terjadi, ya bukan berarti ya nanti Jo tunggu dulu apa gitu. Dan ini menjadi tidak akan menjadi alasan ya bagi teman-teman yang nanti berpikir bahwa oh nanti kalau udah mau deket tanda-tandanya Tuhan datang baru saya bertobat gitu. Tidak ada alasan apapun. Hidup kita selangkah dengan maut. Kalaupun Tuhan belum datang besok, maut itu bisa datang kapan saja. Nah, Pendeta Wilson, sekaligus kesimpulan, kita belajar mengenai di pelajaran pertama ini beberapa prinsip ya dari nubuatan. Apa sih sebenarnya beberapa prinsip dari nubuatan yang sudah kita pelajari di pelajaran pekan ini? Jadi mungkin yang pertama-tama adalah bahwa Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai ketika kita baca nubuatan Alkitab dan kita mencoba menafsirkannya dari mungkin kitab-kitab agama lain, atau mungkin dari kata-kata orang lain, atau mungkin dari pemikiran kita sendiri, itu jangan. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Dan bila mana Alkitab tidak punya kunci jawaban terhadap nubuatannya, antara ya memang kitanya aja yang belum ketemu, atau memang tidak ada jawabannya. Jadi nggak apa-apa juga. Jangan kita merasa wah, kalau saya orang Kristen yang baik dan benar, pasti ada jawabannya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi enggak begitu juga ya. Lalu yang kemudian adalah bahwa kita percaya bahwa nubuatan-nubuatan ini punya
penerapan penggenapan yang bersifat historis. Historis itu maksudnya akan terjadi di timeline yang ada gitu. Jadi yang lalu sudah pernah terjadi, kita lihat sementara sedang terjadi dan akan terjadi. Dan ada nubuat-nubuatan yang sudah digenapi, sementara digenapi dan akan digenapi. Itu perlu kita pahami bahwa itulah nubuatan Alkitab. Lalu kemudian simbol dalam Alkitab itu harus diartikan dengan cara yang konsisten. Ini mungkin mirip dengan tadi bahwa Alkitab mengintegrasikan dirinya sendiri gitu ya. Jadi jangan ketika bicara ini, ini pasti berbicara mengenai ini. Ayat-ayatnya ada. Tapi ketika ngomongin di tempat yang lain, ini pasti berbicara mengenai hal lain. Padahal ini adalah dua hal yang sama. Nggak bisa begitu. Alkitab itu pasti akan konsisten sampai dia tidak konsisten. Dalam arti begini, contoh yang mungkin saya harus sebutkan. Singa, apa ini singa? Kalau dia singa dari Yehuda, itu adalah Yesus. Kalau singa yang mengau-ngau, itu adalah setan. Nah, jadi kan padahal sama-sama singa. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati juga. Jangan semua singa berarti itu adalah iblis. Kita kenapa ada iblis? Hebat sekali iblis ini. Nggak seperti itu juga. Jadi ya kalau dibilang konsisten, tapi konsisten sesuai konteks. Sesuai konteks. Lalu kemudian yang bahwa Allah menginginkan umatnya memahami nubuatan dan dirinya. Itu juga harus kita pahami. Jadi pasti Allah akan memberikan waktu, memberikan kejadian, memberikan kunci ketika itu memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kalau belum, ya mungkin memang belum, tunggu aja. Dan yang terakhir adalah tujuan utama nubuatan adalah menuntun kita kepada Kristus. Itu. Nah, kalau kita seperti ketika saya dituntun oleh nubuatan ini, saya pergi ke tempat yang lain. Itu udah pasti ngaco, udah pasti salah. Mungkin seperti itu yang ada di dalam pelajaran paling tidak di dalam pekan pertama kita. Dan pastinya akan menjadi basis untuk belajar di pekan-pekan berikutnya dalam kuartal kita. Benar. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Pendeta Jurgen dan juga Bang Glenn. Luar biasa sekali diskusi kita, namun waktu saja yang membatasi. Kalau pemirsa sekalian punya pertanyaan, saya yakin banyak ya. Jadi tinggalkan saja di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau jika Anda menonton melalui televisi, bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, taruh pertanyaan ini untuk Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Telesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Walaupun kita sudah di pelajaran yang pertama ya Pendeta, di pelajaran yang baru, tapi masih ada beberapa pertanyaan dari pelajaran kasih dan keadilan Allah yang triwulan pertama. Dari Journey Teftae. Kenapa Yesus tidak mati untuk menebus dosa Lucifer dan sepertiga malaikat sorga yang jatuh dalam dosa? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Journey Teftae, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, apa sih yang dibuat oleh Lucifer? Ya, saya mau baca Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ini, kata-kata ini adalah kata-kata di mana Lucifer ingin mengkudeta Allah. Bukan hanya ayat 14 ingin menyamai yang maha tinggi, tapi ayat 13 ini kunci. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ini adalah gambaran tahta Allah. Dia ingin duduk di tahta Allah. Ini berarti namanya apa? Kudeta. Dia ingin mengkudeta Allah. Dia ingin memerintah jagat raya. Bayangkan ciptaan ingin mengkudeta penciptanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam tulisan yang ditulis oleh seorang yang diinspirasikan Tuhan, ya, di dalam buku Kemenangan Akhir edisi bahasa Inggris, saya akan bacakan ya tulisannya, bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan dia. Allah dalam belas kasihannya yang besar bersabar lama terhadap Lucifer. Ia tidak langsung diturunkan dari kedudukannya yang tinggi ketika ia pertama kali menaruh roh ketidakpuasan. Bahkan ketika ia mulai menyampaikan tuntutan palsunya di hadapan para malaikat yang setia, ia ditahan lama di surga. Berkali-kali ia ditawari pengampunan dengan syarat pertobatan dan penyerahan diri. Upaya-upaya seperti itu hanya dapat dilakukan oleh kasih dan hikmat yang tak terbatas
untuk meyakinkannya akan kesalahannya. Bayangkan, luar biasa. Allah berulang-ulang dalam rahmatnya yang tidak terbatas, Lucifer tetap diizinkan dalam posisinya di surga. Tapi dia tetap tidak mau. Jadi ini betul-betul penolakan yang betul-betul yang sadar dibuat oleh Lucifer. Yesus mati dan kayu salib bagi saya dan saudara. Tapi ada banyak orang di mana Allah berulang-ulang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi berulang-ulang juga dia menolak akan penyaliban Yesus. Akan menolak kasih karunia Allah. Menolak kasih karunia Allah. Demikian juga dengan Lucifer. Berulang-ulang Allah membuat panggilan kasihnya yang luar biasa. Tapi tidak mau. Apa yang terjadi akhirnya? Karena tidak mau, maka ayat Wahyu 12 ayat 7 sampai 8. Ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Akhirnya harus dibuang dari sorga. Karena berulang-ulang sudah Allah memanggil dia. Tapi apa daya? Dia tidak mau. Itu pilihannya. Dan bahkan dia semakin mengeraskan dirinya. Dia semakin mau menentang Allah. Dan kita lihat bagaimana di bumi ini, bayangkan panggilan yang di sorga berulang-ulang Allah lakukan bagi dia. Tapi di planet bumi ini dia tunjukkan perlawanannya yang amat luar biasa. Terhadap Allah dan firman-Nya. Dan terhadap para pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini kembali lagi mengingatkan kita akan pelajaran kita 1 triwulan yang telah lalu, bagaimana kasih Allah ditunjukkan, tetapi bukan hanya kasihnya, tapi juga keadilannya. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari dengan nama Om Wilson. Kita percaya pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya ada masalah dengan Yohanes 17 ayat 3 di kalimat, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaan, apakah ini ada 2 oknum yang berbeda? Karena Yesus Kristus hanya utusan. Mohon penjelasan, God bless you. Saya bacakan ayatnya ya Pendeta ya, boleh, di dalam Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus hanya utusan? Berarti apakah ini 2 oknum yang berbeda? Oh jelas, berbeda. Bapa dan anak oknum yang berbeda. Itu yang kita kenal dalam dunia kekristenan sebagai Trinitas, Trinity. 3 tapi 1. Itu oknum yang berbeda. Ada banyak ya di dalam catatan Alkitab suci. Ya. Coba saya mau baca Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 nama ini 3 oknum yang berbeda. Ini manifestasi dalam ketiga oknum ini, dia sempat dalam satu peristiwa hadir dalam manifestasi yang berbeda-beda. Contoh, dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti dialah anak itu sendiri ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati ke atasnya. Anak sementara menjelma menjadi manusia dan dia dibaptis. Roh melayang-layang seperti burung merpati. Terdengarlah, jadi seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi suara yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan adalah Bapa. Dalam satu saat, anak, roh, dan Bapa. Jadi ini ketiga oknum yang berbeda. Jelas. Jadi lalu yang berikut, kalau gitu Yesus utusan, ya jelas memang Yesus utusan. Maka Yola boleh baca Yohanes 17 ayat 18. Oke. Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi memang Yesus diutus oleh Bapa. Tapi siapa Yesus sebenarnya? Dia mengikhlaskan dirinya untuk datang ke atas dunia ini. Coba boleh baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sampai 7 saja kali kayaknya.
Filipi 2 ayat 5 dan sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jelas. Yang menjadi sama dengan manusia, dia ini adalah di dalam ayat yang kelima, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maaf, ayat yang ke-6 itu. Jadi dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Jadi 3 oknum ini setara dia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah oknum ilahi. Lalu coba mari kita lihat dalam Kolose 1 ayat 19, kalau tolong baca. Utusan yang anak sebagai utusan ini, dia ini siapa? Tadi kita sudah tahu dia Allah. Lalu apalagi dalam Kolose 1 ayat 19? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah. Wah, ini luar biasa. Berarti Yesus diutus ini adalah maksudnya kehadiran Bapa, Anak, dan Roh. Mereka sepakat untuk bersama-sama untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ini adalah penyelamatan yang dahsyat yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Jadi Om Wilson dan kita semua para pemirsa Hope Channel Indonesia, Allah sangat mengasihi kita. Dia ingin agar saya dan saudara diselamatkan. Ketiga oknum kealahan ini bekerja untuk keselamatan saya dan saudara. Mari kita sambut kasihnya yang luar biasa ini. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Kembali lagi teman-teman, kalau memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, karena kita sudah di triwulan yang baru, pelajaran yang baru, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran kita di triwulan yang lalu mungkin bisa ditanyakan atau dijawab nanti di dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab bersama dengan narasumber Pendeta Richard Sabuin. Terima kasih dan kita akan kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Jurgen untuk mendoakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bahkan terima kasih Tuhan. Di hari yang indah ini kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu, pelajaran Sekolah Sahabat tentang beberapa prinsip dari nubuatan. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari ini tidak lalu begitu saja, tapi ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bahkan kami boleh gunakan pelajaran ini untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk bawa lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemirsa, berkati kami semua yang ada di studio ini, karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jurgen, terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Bang Glenn sudah berdiskusi bersama, dan terima kasih teman-teman yang setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sahabat. Kiranya pelajaran mengenai nubuatan ini akan menuntun kita lebih hari lebih dekat kepada Kristus. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.